Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Saya Meza Meriatun, mahasiswi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Nonojaya Madura. Nah, kali ini saya akan membagikan satu materi tentang musyawarah yang ada di mata kuliah Ekonomi Bisnis Syariah. Sebelum lanjut ke materi, jangan lupa like, comment, share, and subscribe tentunya. Oke, jangan lupa tonton sampai habis video ini biar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Oke, kita lanjut saja ke materinya. Baik, yang pertama itu ada definisi musyawarah sendiri. Musyawarah sendiri adalah kerjasama antara pemilik kebun atau pohon dengan pengelola atau penggarap kebun tersebut ataupun pohon, di mana dalam pemeliharaan dan perawatannya diadakan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya sesuai dengan kesepakatan bersama, dan perjanjian tersebut disebutkan dalam akad. Menurut Al-Malikiyah, musyawarah itu adalah sesuatu yang dapat dipetik, dan sesuatu yang dapat dipetik itu dibagi menjadi 5. Yang pertama, ada pohon-pohon itu berakar kuat ataupun tetap dan berbuah seperti pohon anggur ataupun pohon zaitun. Yang kedua, ada pohon-pohon tersebut berakar tetap tetapi tidak berbuah seperti pohon kayu keras, pohon jati, dan pohon karet. Yang ketiga, pohon-pohon tersebut tidak berakar kuat tetapi berbuah dan dapat dipetik buahnya. Yang keempat, ada pohon-pohon tersebut tidak memiliki buah yang dapat dipetik dan tidak berakar kuat, tetapi memiliki bunga yang bermanfaat seperti bunga mawar, bunga melati. Dan yang terakhir, pohon-pohon tersebut yang diambil hijau atau basahnya seperti suatu manfaat bukan buahnya, seperti tanaman yang ada di halaman rumah ataupun yang lainnya. Selanjutnya, di sini ada dasar hukum musyawarah. Dasar hukum musyawarah ada 3. Yang pertama menurut Al-Quran, yang kedua menurut hadis, dan yang ketiga menurut ijma ataupun kesepakatan para ulama. Yang pertama itu menurut Al-Quran, sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Wattaqullah innallaha syadidul iqab. Yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam berbuat kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong kamu dalam hal dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah karena Allah memiliki siksa yang amat berat. Quran surat Al-Maidah ayat 2. Dan yang kedua, menurut hadis, Abu Yusuf dan Muhammad, sahabat Al-Hanifah, dan jumhur ulama, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad membolehkan musyawarah ataupun mubah yang didasarkan pada muamalah Rasulullah SAW dengan orang Khaybar. Dan yang ketiga, itu menurut ijma atau kesepakatan para ulama, karena sudah merupakan suatu transaksi yang amat dibutuhkan dan umat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, dan sebagai bentuk sosial antara sesama manusia dengan jalan memberi pekerjaan kepada mereka yang kurang mampu. Dan selanjutnya ada syarat musyawarah. Yang pertama, kedua belah pihak melakukan transaksi harus orang yang memiliki kecakapan hukum seperti baligh, berakal, dan perkebunan atau pohon tersebut adalah milik sendiri. Yang kedua itu, objek musyawarah itu harus terdiri dari jenis tumbuhan yang berbuah dan menghasilkan, tidak harus terhadap pohon yang memiliki akar kuat.
Dan yang ketiga, lahan garapan diserahkan sepenuhnya kepada pihak penggarap setelah jelas akadnya atau perjanjian yang sudah diakadkan tadi. Yang selanjutnya itu, pemilik tanah atau lahan diharapkan tidak ikut campur tangan. Seperti itu. Dan yang kelima, hasil garapan waktu panen merupakan hak bersama sesuai kesepakatan yang telah dibuat di akad yang tadi. Dan yang terakhir, memuat masa penggarapan secara jelas agar tidak terjadi sengketa di kemudian hari. Jadi dalam akad yang tadi dilaksanakan harus jelas sampai jatuh temponya sampai kapan, bagi hasilnya seperti apa, nanti harus jelas. Selanjutnya di sini ada akad musaqah. Adapun akad musaqah ialah Anda menyerahkan perkebunan Anda kepada seorang untuk dirawat dengan perjanjian hasil panen kebun tersebut dibagi antara Anda berdua dalam persentase yang telah disepakati di akad tadi. Nah, akad musaqah itu dilakukan sebelum buah itu layak panen. Dan yang kedua, tenggang waktu yang ditentukan harus jelas. Ketiga, akad dilakukan setelah tanaman itu tumbuh. Dan yang terakhir, pemilik perkebunan tidak mampu untuk mengelola dan pemeliharaan tanaman itu. Selanjutnya itu berakhirnya akad musaqah. Yang pertama, tenggang waktu yang disepakati dalam akad telah habis. Jadi dalam sebuah perjanjian itu pasti ada jatuh tempo. Misal pengelolaan di perjanjian itu selama satu periode atau satu tahun. Jadi dalam 1 tahun nanti kalau sudah sampai 1 tahun akad sudah berakhir itu. Dan yang kedua, apabila salah satu pihak meninggal dunia, dan jika petani yang meninggal dunia, pengelolaan itu harus diwakilkan oleh keluarganya. Jadi pengelolaan itu harus tetap berlanjut. Dan jika pemilik yang meninggal dunia, pengelolaan itu tetap berlanjut, akan tetapi diwakilkan juga oleh pihak keluarganya. Dan jika keduanya meninggal, bisa dilanjutkan ataupun tidak tergantung dari keluarganya juga. Dan yang ketiga, ada uzur yang membuat salah satu pihak tidak boleh melanjutkan. Maksudnya uzur di sini yang pertama itu jika setelah melakukan perjanjian, petani diketahui bahwa si petani itu pernah berbuat curang ataupun melakukan hal yang tidak diinginkan seperti mencuri hasil tanaman yang dikelolanya, seperti itu. Ataupun yang kedua, uzur yang dimaksud uzur ini, si petani mengalami sakit yang tidak bisa dilanjutkan pengelolaannya, seperti itu. Jadi itu akan berakhir akadnya. Dan selanjutnya ada macam-macam musaqah. Macam-macam musaqah di sini ada 2. Yang pertama, musaqah yang bertitik pada manfaatnya, dan yang kedua, musaqah yang bertitik tolak pada asalnya. Maksudnya, musaqah yang bertitik pada manfaatnya yaitu pada hasilnya berarti pemilik tanah atau tanaman sudah menyerahkan kepada yang mengerjakan. Jadi si pemilik itu tidak ikut campur lagi terhadap seperti penyediaan sarana produksi, bibit, pupuk, ataupun dalam pengairannya, seperti pengadaan air, sumurnya, itu tidak perlu ikut campur si pemilik, itu menjadi urusan si pengelola sepenuhnya, seperti itu. Jadi pemilik itu hanya menunggu hasilnya yang telah disepakati tadi. Dan yang kedua itu musaqah yang bertitik tolak pada asalnya, yaitu untuk mengairi saja tanpa ada tanggung jawab untuk mencari air. Seperti
eh, petani itu hanya menunggu dari si pemilik. Dari mana asal air itu si petani tidak perlu mengetahuinya. Jadi yang mengadakan pengairan seperti sumbernya air itu dari mana, itu si pemiliknya. Jadi petani hanya melaksanakan yang sudah ada, seperti sarana produksi itu sudah disediakan oleh pemiliknya, seperti itu. Cukup sekian video kali ini, tunggu di video selanjutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, karena kekurangan hanya milik kita dan kesempurnaan hanya milik Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.